Halo, selamat sore Besti Cuans. Apa kabar sore hari ini Instagram Live? Ini hari kan hari kejepit ya. Hari Jumat kemarin marketnya tutup, hari ini buka lagi, jadi bisa dikatakan ini hari kejepit. Apakah di hari kejepit ini ada dari Besti Cuan yang bisa dikatakan cuan di hari ini? Karena ada sejumlah emiten yang naiknya juga cukup kencang hari ini walaupun emitennya adalah second liner dan juga third liner. Oke, Besti Cuans. Nah, di sore hari ini kita tahu bahwa ini sudah bulan Mei, jadi Februari, April, Januari, Maret. Ini udah kuartal 2 tahun 2023. Kalau kita lihat, IHSG itu bergerak sideways dan kebanyakan juga emiten-emiten atau saham-saham yang rally itu ya nggak terlalu rame gitu. Jadi mungkin perlu ada manajemen yang lebih baik gitu ya. Nah, sore hari ini kita akan bahas soal peluang cuan kuartal 2 2023. Tapi sebelum saya Instagram live tentunya, jangan lupa untuk Besti Cuan bisa buka akun Saya Kaya via aplikasi Cuans dan bisa langsung dapetin reksadana pasar uang sebesar Rp15.000 dan juga bisa promo opening untuk akun NH Korindo Sekuritas. Ini bisa dapetin cashback Rp100.000. Rp100.000. Disclaimer on Besti Cuans Instagram live hari ini itu bisa dikatakan tidak ada unsur paksaan jual beli saham dan juga nggak ada titip-titip dana. Jadi cuan nggak menerima titip-titip dana. Langsung aja saya undang sore hari ini untuk narasumbernya. Saya dulu juga selalu ketika di TV. Apakah sudah bergabung? Oke, sudah bergabung. Hai, selamat sore Cisa. Halo, sore Apa Gibran. Senang ketemu lagi kabar? di Lama sini. nggak ketemu. Iya, ya. Dulu dulu kita suka tandeman di CNBC ya. Bener, sekarang Mm-mm. kita Instagram live-nya di Cuan dulu Iya. nih, Cinta. Kita kan sore hari ini kita mau bahas soal peluang cuan kuartal 2. Kalau Mhm. kita lihat secara teknikal, itu kan IHSG masih sideways aja. Jadi, Iya, Besti Cuan sekedar informasi ini, Cilisa adalah spesialisnya technical analis ya, Cilisa ya. betul betul. Tentunya di Heeh. Eksakurin Sekuritas. Jadi buat Besti Mm-mm. Cuan, kalau mau bertanya soal technical analis satu emiten atau mungkin mau lihat satu sektor gitu, boleh banget langsung taruh aja pertanyaannya di kolom Q&A yang ada di bawah. Nanti saya bantu buat Mhm. naikin pertanyaannya. Ingat ya, Cilisnya Mhm. spesialisnya technical. Jadi Ya, kalau masih buta-buta technical lebih cuan, boleh langsung tanya nih. Nah, Cilisa, kalau kita ya. lihat nih untuk IHSG, ini kan udah kuartal kedua ya. Kalau saya Mhm. bisa simpulin sih sampai sekarang tuh IHSG masih sideways aja gitu-gitu aja, monoton Mhm. banget nih. Kalau dari menurut Cilisa gimana? Ya, ini berarti judulnya kali ini frase sell in May and go away itu ternyata menang ya. Itu ternyata berlaku. Ya. Padahal kan katanya itu nggak selalu terjadi. Menurut Hmm. statistik juga kan nggak tiap Mei kita harus jualan and then keluar dari market gitu enggak kan. Tapi kali ini kayaknya di Mei 2023 ini benar-benar kejadian, oke. Okay? So kayaknya IHSG udah turun sekitar hampir 3% di bulan ini ya. Highlightsnya untuk bulan ini sih kurang lebih masih sama sekitar kebijakan moneter dari AS ya. Jadi mereka ada timbang-timbang nih. Apakah untuk bulan Juni nanti akan bisa ada rate pause gitu, artinya di stop kenaikan suku bunganya karena menimbang inflasi Amerika juga udah cukup melandai ya ternyata selama ini. Jadi obat yang diterapkan oleh Federal Reserve itu untuk mengatasi inflasi mereka ternyata berhasil, mulai ada efeknya gitu. Nah, tapi di satu sisi dunia yang tadinya itu mengharapkan Amerika resesi ya, maksudnya pertumbuhan ekonominya, terus penerimaan tenaga kerjanya tuh diharapkan melambat. Nah, sekarang setelah tanda-tandanya soft landing ini mulai keluar, dunia pun jadi grogi gara-gara takut resesi global gitu. Nah, jadi di satu sisi uh, gimana kebijakan The Fed atau keputusan suku bunga ke depannya itu sangat pegang peranan sekali belakangan ini gitu ya. Apalagi juga tanda-tandanya krisis perbankan di Amerika itu udah mulai kelihatan, udah ada beberapa bank yang kena
yang harus di bail out, ya kan? Sudah ada tanda-tanda kegagalan perbankan. Plus di kita juga kayaknya ada masalah sistem perbankan juga ya kemarin di BSI gitu gara-gara kena ransomware. Nah, ya jadi itulah yang bikin apa kondisi sentimen market tuh rada-rada gloomy ya belakangan ini. Ya aku rasa highlightnya masih sekitar situ aja sih. Oke, jadi bisa dikatakan basic cuan mungkin kalau yang suka main di LQ45 atau saham-saham dengan market cap-nya gede, ini tuh masih menjadi perhatian soal bagaimana kebijakan dari Federal Reserve gitu ya. Kalau mungkin yang kita main second atau third liner ya itu lain lagi karena beda-beda analis tiap first, second atau third linernya. Nah, kalau Cilisa lihat nih di Indonesia sendiri atau pasar domestik kita nih, kalau kita lihat kan kalau compare sentimen globalnya mungkin Federal Reserve. Nah, di satu sisi sebenarnya kalau di dalam negeri kita itu ya walaupun inflasinya masih di angka 4%, terus juga tapi pertumbuhan ekonominya di satu sisi growth-nya masih cukup baik juga. Nah, akankah ini juga masih menjadi perhatian dari pelaku pasar, utamanya mungkin investor-investor big fund, big money gitu untuk tetap ya trust untuk masuk ke pasar modal kita? Pastinya iya Gibran. Kenapa? Karena kalau kita lihat posisi net buy asing sebulan terakhir itu masih kenceng loh. Terakhir kalau nggak salah 16T ada ya, satu bulan terakhir itu ya. Nah, tapi emang di minggu kemarin tuh ada keluar sekitar 1T gitu. Terus kemudian kalau lihat dari rapor data-data itu year to date apa ya pokoknya intinya baik year to date maupun bulanan kayaknya asik posisinya masih positif di kita. Nah, terus kalau lihat posisi USD IDR juga masih cukup kencang ya, cukup bagus, masih bertahan di level di bawah 15.000. Ngelihat raport data-data ekonomi makro, kita juga oke kan kemarin baru rilis trade balance ya, trade balance-nya berhasil lebih tinggi daripada perkiraan. Walaupun secara, nah ini nih yang patut di highlight juga. Secara persentase ekspor sama impor kita emang drop jauh, tapi kenapa nominalnya masih bisa tetap tinggi? Ternyata dari non migas itu kita masih bisa meraup untung, mungkin karena harga-harga komoditinya ya masih oke. Dan ya. So, kalau lihat fundamentalnya kita, again, kita tuh masih termasuknya yang bagus. Ya kan GDP first quarter kita juga di 5% gitu. Inflasi kita, inflasi inti ini udah berhasil mencapai target dari BI. Kan BI maunya di bawah 3%. Kita udah di bawah 3%, ya kan? Dan BI juga udah nggak naikin suku bunga selama 6 bulan terakhir kalau nggak salah dijaga di 5,75 karena Pak Peri bilang Gubernur BI kita udah nggak perlu naikin lagi karena apa yang udah di level sekarang ini udah cukup untuk bikin inflasi melandai gitu. Jadi ya kita tinggal tunggu aja Amerika, Eropa. Nah Eropa nih jalannya masih jauh gitu ya. Untuk sampai ke tingkat inflasi target mereka atau yang dimana mereka cukup nyaman untuk akhirnya pause, untuk akhirnya menghentikan kenaikan suku bunga. Nah itu adalah turning point untuk bursa saham kebanyakan gitu ya, bursa saham global. Jadi secara Indonesia fundamental sebenarnya fine-fine aja, tapi memang kalau yang lain-lainnya tuh lagi kena hantaman resesi kayak gini gitu ya, jadi sentimen tuh lebih bermain sekarang ya. Apa boleh buat kita jadinya ikut keimbasan juga gitu ya. Benar-benar setuju banget nih Cilisa, karena kalau kita lihat sebagai negara emerging market juga ya sangat-sangat memperhatikan, investornya tuh sangat memperhatikan gimana kondisi pasar global juga. Kalau lesu atau mungkin sentimennya kurang baik ya tentu akan berdampak juga ke aset-aset berisiko, salah satunya adalah saham. Nah, ya, melihat betul. Juga buat Besti Cuan, kalau mau bertanya sama Cilisa, sekali lagi saya kasih disclaimer on lagi, Besti Cuan, Cilisa ini spesialisasinya technical analyst. Jadi kalau mau bertanya soal technical satu emiten gitu ya, boleh banget nih Besti Cuan, langsung aja taruh pertanyaannya kolom Q&A yang ada di bawah. Nanti saya bantu angkatin pertanyaannya dan langsung dijawab sama Cilisa. Nah, lanjut dulu nih diskusi kita di sore hari ini. Sekali lagi saya mau disclaimer lagi, ada promo nih buat Besti Cuan, cashback Rp100.000 Cuan Coin untuk opening NH
sekuritas atau Enhakorindo Sekuritas via aplikasi Cuans, langsung aja cek aplikasi Cuans kamu sekarang juga. Nah, mau lanjutin nih diskusi kita nih, Ci. Kalau lihat, berarti bisa saya simpulkan kalau sebenarnya investor dalam negeri kita itu benar-benar masih apa ya, masih cenderung wait and see juga, gimana kebijakan secara global, tapi di satu sisi transaksinya sekarang mungkin lagi banyaknya di second dan juga third liner ya, Ci. Ya, tapi yang second dan third liner juga pilih-pilih sektor sih ya, harus pilih-pilih sektor. Jadi mungkin kebanyakan nih sekarang kita bukan masalah sahamnya, tapi mungkin sektornya, dan rotasi sektornya tuh sangat cepat gitu. Kayak hari ini sektor finance ya, tadinya kan kemarin-kemarin tuh kita lihat chartnya itu kayak kalau secara weekly alias untuk time frame yang lebih panjang itu kayaknya udah di area resistance, tapi toh hari ini akhirnya berhasil ngebantu IHSG bangkit ya kan, sektor finance itu. Nah terus kadang-kadang kalau udah nggak ada pilihan, ya kita resort lagi balik ke sektor consumer yang udah defensif aja deh gitu. Nah sementara kalau di sektor mining kayaknya lagi seret gara-gara China juga ini ya. China setelah mereka buka lockdown sebenarnya kan diharapin untuk supaya bisa jadi booster ekonomi global gitu. Tapi apa daya mereka tuh kayaknya lama banget catching up-nya gitu. Bahkan tingkat inflasinya tuh bukannya tambah naik kayak negara barat tuh, di mana tambah turun. Inflasi mereka terlalu rendah gitu sampai di bawah 1%. Nah, inflasi yang terlalu rendah ini sebenarnya juga nggak bagus karena artinya mereka tuh nggak ada pergerakan gitu, nggak ada kehidupan istilahnya. Terus barang-barangnya kayak nggak laku atau sengaja nggak jualan, ya kan? Akibatnya jadi ya terus trade balance-nya sama GDP-nya juga masih lemah gitu. Secara China adalah negara dengan ekonomi terbesar kedua di dunia, harusnya bisa bantuin dong. Tadinya kan kita pikir kayak gitu. Nah, cuman mereka nggak jalan-jalan, akhirnya di komoditi jadi juga lemah gitu. Jadi emang saat sekarang ini harus pilih-pilih sektor, tergantung yang mana ada sentimen, jadi base gitu deh. Dan juga nggak bisa hold terlalu lama ya secara tradingnya, ya memang ibaratnya kayak hit and run aja gitu. Dan mungkin lebih ke aset safe haven ya, karena kan itunya hashtagnya sekarang tuh resesi gitu ya, resesi global. Nah resesi orang biasanya incar apa? Gold. Nah terus kadang-kadang ya ini rada-rada out of topic dari saham, karena adanya guncangan di sistem perbankan konvensional, jadi orang lari ke uang digital, Bitcoin mulai main lagi gitu ya, atau ini ada yang joget-joget sebelah saya, mungkin Bitcoinnya untung ini. Nah terus apa tadi sudah Bitcoin, terus jadi lupa deh gara-gara yang joget-joget. Oke, lanjut. Lanjut dulu, Gibran. Ya, aset-aset digital juga kalau kita lihat, bahkan mungkin bisa saya katakan, saya kan juga investasi. Iya, obligasi juga benar. Nah, tapi kalau saya kan bisa dikatakan investor juga di saham-saham US stocks nih. Itu kalau saya lihat pergerakannya memang cenderung fluktuatifnya kencang, tapi dengan melihat emiten-emiten dengan fundamental yang baik gitu ya, atau pertumbuhannya, growth-nya memang udah sangat pasti gitu setiap tahunnya, jadi lebih mudah sebenarnya dalam memilih buat investasi gitu ya, kalau memang punya view-nya yang cukup panjang juga di emiten-emiten dengan fundamental yang cukup baik. Nah, ngomongin pertanyaan nih, Ci, ini ada yang bertanya, saya naikin dulu nih satu pertanyaannya. Kalau suku bunganya nggak naik, kira-kira saham apa nih yang bagus gitu, atau mungkin sektor ya, Ci, kalau memang suku bunga dari Amerika Serikat nggak naik, artinya udah firm segitu aja, apa tetap sektor keuangan masih seksi gitu? Masih. Sektor keuangan masih seksi, karena apa? Ini sebenarnya ceritanya panjang nih sambungannya ya. Karena dunia usaha nggak lagi terbebani oleh
cost of fund yang tinggi, ya kan? Jadi berarti mereka running kinerjanya itu bisa menghasilkan profit lebih besar. Profit lebih besar artinya mereka punya lebih banyak uang untuk bayar utang ke bank. Nah, NPL-nya bank itu akan lebih terjaga, ya. Nggak resiko bank-bank hancur, resiko bank-bank gagal seperti apa kemarin Silicon Valley Bank, First Republic itu dan lain-lain itu akan lebih terminimalisir, ya kan? Nah, bagus untuk bank juga. Dan bank ini di kemarin waktu tren naik suku bunga ini memang NIM-nya gede, tapi mereka juga terancam volume kreditnya itu ketekan. Akibatnya karena orang nggak mau lagi dong ngambil kredit di bank karena cost of fund-nya tinggi, ya kan? Jadi bank juga harus perhitungkan volume kreditnya. Nah, dengan suku bunga ini nggak naik lagi, nah itu bisa berikan sedikit kelegaan juga untuk bank. Mereka masih profitable, tapi volume kreditnya juga bisa berkembang. Nah, terus udah gitu selainnya bank, of course, ini merupakan suatu angin segar buat sektor yang paling musuhan sama tren naik suku bunga, yaitu tren sektor teknologi, ya kan? Nah, sektor teknologi tuh yang belakangan ini kayaknya kehilangan jati diri atau arah pergerakan itu semoga bisa segera bangkit juga gitu. Terus banyak sektor lain, ya intinya kalau suku bunga bisa hentikan, intinya ini efeknya ya dunia usaha akan lebih semangat gitu istilahnya, ya karena itu tadi mereka kerjanya jadi nggak terlalu berat untuk bayarin bunga aja gitu. Jadi ya banyak yang bisa bangkit. Tadi kita udah bahas finance, and then teknologi, and then property. Orang-orang jadi akan lebih secure untuk ngambil KPR, KPA, ya kan? Nggak takut lagi bunganya fluktuatif, ya. Terus menyusul yang lain-lain deh, kayak mining mungkin gitu. Ya, oke. Kalau dilihat juga mungkin saya kemarin membaca sebuah tulisan gitu ya, kalau mungkin sektor mining kalau memang berinvest atau masuk di sektor mining nggak bisa terlalu berharap ya Ci dari capital gain karena memang udah turun banget. Ya. Ini menyambung pertanyaan juga dari siapa nih? Dari lilis.cepek nih. Kalau harga emasnya naik, saham MDKA dan BRMS kenapa mau ARB ya Ci? Mungkin secara teknikal boleh dibahas juga nih dua saham ini Ci. Ya, oke. Tunggu sebentar. Kacamata, sorry, nggak kelihatan. Nah, MDKA sekitar 3.000 itu sebenarnya udah dari sisi indikator juga udah oversold banget loh. Dan lagi ya semoga angka 3.000 nih ya, angka bulat ini bisa jadi level psikologis sebagai support psikologisnya gitu. Jadi kalau MDKA di saat sekarang ini lebih ke arah spekulatif buy justru ya, kita jangan khawatir lagi untuk baru mulai cut loss MDKA di sini udah telat, oke? Mau juga kita udah mindsetnya udah mulai spekulatif buy. Nah tapi average up-nya tunggu kalau misalnya dia udah bisa break ke atas 3.200 ya. Nah terus kalau BRMS, oke. Ini kapan yang jebret ini? Oh, kemarin. Oke. BRMS juga di sekitar harga 128. 128 ini juga ada support dari jangka menengah. Juga kayaknya udah deket saatnya untuk mulai spekulatif buy, alias lirik-lirik lah gitu. BRMS ini kan memang mengandung emas, oke. Dari sisi indikator juga udah masuk ke wilayah oversold, jadi saya lebih prefer untuk rekomendasi buy, spekulatif buy buat BRMS. Kalau mau dicicil aja ya. Sorry. Nanti average up-nya atau target pertama itu sekitar 146. Mungkin ada jauh ya itu target pertama, dan target kedua maybe sekitar 153, 154 gitu deh. Memang dari secara tren masih turun, jadi kalau bisa jual di 160 itu udah bagus banget untuk jangka pendek. Jadi ya jalannya bertahap sih.
Oke, jadi disclaimer nih Besti Cuan, kalau yang bertanya itu tadi ada like guidance gitu ya. Jadi bisa memperhatikan level-level tersebut. Kalau Besti Cuansnya yakin gitu, boleh masuk. Kalau nggak yakin, jangan juga karena tombol buy and sell ada di tangan Besti Cuan. Kita cuma Ya. memberikan gambaran seperti apa arah pergerakan satu saham itu. Oke, ada pertanyaan lagi nih, Ci. Saya naikin dulu. Kalau saham Bank Mini gimana nih, Ci? Mungkin hype terakhir itu Bang, Bank Mini kalau saya nggak salah 2021 ya, Ci. Sekarang tuh udah ya, bank ya, teknologi nih, maksudnya bank ya digital. benar-benar bank-bank Oke. digital gitu. Itu gimana nih, Ci? Menurut Nah, di Lisa? bank digital itu ada yang oke, kita lihat dulu performance-nya karena Mhm. bank-bank digital kan ini kebanyakan pada tempo hari pada bergelimpangan loss ya. Mhm. Tapi tahun ini udah mulai ada yang berhasil membukukan profit. Itu apa ya salah satunya ya? Em, Bang Jago ya. Ya kan? Bang Iya, Jago betul. ya, Bang Jago sama Amar. Nah, yang saya ingat sih ya. Itu berhasil membuka profit positif, terus BBYB kalau nggak salah masih rugi tapi ruginya udah mengecil. Nah, jadi mulai ada perbaikan kinerja pada mereka. Nah, kita lihat chartnya kayak gimana. Kalau Bang Jago, Arto ya. Oke, Arto akhirnya tembus juga resisten moving average-nya ini, dan kalau dia bisa stay stabil di atas 2350 itu good karena dia punya target sebenarnya ke lumayan, rada lumayan untuk jangka pendek ke sekitar 2800 ya. Dengan syarat stabil di atas 2350 ya. Kalau jebol lagi ke bawahnya maka next support ada di sekitar 2250. Tapi ya oke, mudah-mudahan sih nggak jebol 2350-nya. Nanti kalau Besti Cuans mau average up itu levelnya di atas 2530. Oke. Target sekali lagi jangka pendek di sekitar 28. Not bad, walaupun secara tren masih tren apa midterm jangka menengah trennya masih turun. Mhm. Terus atau apa tadi? Amar sama BBYB BBYB. atau Amar? Ya. Ya, oke. Kalau BBYB memang pergerakannya masih rada sideways. Triggernya ada di angka 600 ya. Eh, so far pakai support di sekitar harga harga 555 ya, triple five. Supportnya bertahan. Nah, clue-nya untuk average up kalau dia tembus ke atas 600, maka targetnya ada di sekitar 670. Terus satu lagi Bang Amar, ini yang saya sebutin yang performance-nya udah kelihatan bagus ya untuk bank digital. Kalau yang lainnya apa periksa dulu laporan keuangannya yang rada teliti. Nah, Bang Amar pintunya ada di sekitar angka 325 ya, 325 sampai 330. Kalau ini berhasil ditembus, maka Bang Amar berpotensi untuk bisa balik ke level previous high-nya di sekitar 370 sampai 385. Nah, berarti advice-nya adalah average up bertahap gitu. Mhm. Oke, itu gambaran buat emiten-emiten bank digital atau bank-bank mini yang udah ditanyain teman kita. Jadi buat Besti Cuans, kalau mau bertanya, saya persilahkan ada kolom Q&A di bawah. Dan sekali lagi nih buat Besti Cuans, ada promo cashback 100.000 Cuans Coin untuk opening NH Korindo Sekuritas di aplikasi Cuans. Kamu langsung cek aplikasi Cuans kamu sekarang juga. Kalau belum download, harus download di App Store dan juga Google Play Store. Nah, ada lagi nih yang bertanya nih, Ci. Saya Oke. naikin lagi nih. Ya, Minta insight buat saham hoki dan era. Hoki ini beras-berasan ya, Ci, kalau saya nggak salah. das ya. Iya benar. Nah, Dan era consumer retail gitu, gimana nih, Ci? ya, oke. Saham hoki dia lagi fase bottoming ya. Cuman belum pasti dia bisa naik. Ini sekarang lagi sideways ceritanya dengan support di sekitar hari ini closing 91. Itu support terakhir yang toleransi kita untuk sebelum sorry, toleransi untuk jangka pendek saham hoki di 88 ya. Nah, Besti Cuans kalau mau average up saham hoki kalau sudah di atas 95 dan 96. Nah, itu clue-nya untuk average up. Targetnya baru ke angka bulat 100, pastinya level psikologis, kemudian 110, 110
sampai 121, ya 120-an deh gitu. Again, lagi dalam fase bottoming dari tren turun dia. Ini in overall memang masih tren turun jangka panjang ya. Cuma ini ya fase bottomingnya juga kita ambil targetnya yang reasonable aja karena dia masih dalam tren turun jangka panjang. Terus ERA ya. Oke, ERA nih saya juga menunggu dia gerakannya lebih bagus karena nanti musim kampanye pemilu ya, harusnya dia punya dorongan lebih gede lagi ya ERA. Nah, ERA penutupan hari ini bagus, udah naik ke atas MA 10, 20, 50, maka terbuka targetnya untuk menuju 540, 545 ya. Itu untuk sementara target jangka pendek dulu. Kalau bisa tembus 545, maka ini buat ERA lumayan gede potensinya. Satu, targetnya ada di 580. Terus kalau kita, nah ini sebentar. Target yang untuk time frame yang lebih panjang ada di sekitar 650. Sarannya adalah average up bertahap. Oke, jadi itu insight buat saham ERA dan juga hoki. Sekali lagi disclaimer on Besti Cuan, semua keputusan jual beli ada di tangan Besti Cuan. Saya naikin lagi pertanyaan nih, Ci. Oke. Untuk insight-nya saham sektor konstruksi, ya kan kita tahu ada yang disuspend gitu kan. Apalagi BUMN karya nih, karena kesulitan keuangan tuh rata-rata adalah sebuah cerita klasik nih. Gimana nih, Ci, untuk sektor konstruksi? Utama mungkin yang ditanyain teman kita ini, Wika. Ya. Iya, kalau konstruksi ya begitu, penyakitnya masih ada ya. Utangnya gede banget kan. Nah, terus padahal anggaran konstruksi APBN itu tiap tahun selalu dinaikin, tapi kenapa utangnya kok masih gede aja? Ya kan akhirnya pemerintah Menteri Kementerian BUMN menelisik nih, menginvestigasi, betul ke blow up lah, ada korupsi ya kan. Nah, korupsi di WSKT ya yang kebongkar ya, itu nggak heran itu akan meluas gitu investigasinya ke BUMN karya lainnya. Jadi nggak tertutup kemungkinan juga Wika pun mengandung resiko tersebut gitu. Nah, dari pergerakan harga sahamnya juga gimana ya, mau support oke. Support memang daerah sini ada support, tapi karena dia lagi strong uptrend ditambah lagi sentimen fundamentalnya juga nggak mendukung alias nggak bisa dipercaya, sorry to say. Jadi I prefer untuk jangan main di konstruksi dulu deh kalau bisa gitu ya. Gini ya, mereka memang persoalannya cukup mengakar dari zaman dahulu kala, walaupun mereka dari sisi laporan keuangan net profit bisa nambah, tapi cash flow-nya itu selalu negatif gitu. Apalagi sekarang proyek-proyek konstruksi itu harus skemanya turnkey, ya kan? Selesain dulu proyeknya, selesai 100%, nanti baru dibayar belakangan. Nah, inilah yang bikin mereka likuiditasnya tuh kesulitan, ya kan? Sedangkan di satu sisi mereka harus bayar supplier dong, supaya didatengin lagi tuh bahan baku untuk bikin proyeknya. Nah, tapi mereka cash-nya negatif, ya gimana ya? Kayaknya ini masih butuh banyak secara sentimen ya. Secara sentimennya masih butuh banyak PR untuk diberesin fundamental perusahaannya. Tapi kalau lihat secara trading, mungkin limited downside untuk saham Wika, limited downside potential dengan support di 380 ya, support di 380, dan di situ bisa diharapkan mungkin ada technical rebound dengan target ke 4, untuk sementara ini MA 10-nya ada di 470 or 500, 515 ya, 520 ya, sekitar situ. Jadi paling dari sisi indikator memang ada RSI positive divergence untuk jangka pendek. Jadi untuk jangka pendek
advice-nya adalah buy on weakness 380. Sekarang harga berapa? 396. Oke. Sebenarnya udah sekitar area support juga, angka bulat 400, cuman ini hari tutupannya jebol. Ya udahlah, kalau bisa lebih nawar lagi di 380, oke, good. Nanti average up-nya di atas 400 gitu. Cuman please sekali lagi karena sentimennya secara sektor nggak bagus, nggak sehat, alokasikan uang Anda sedikit aja di sini. Oke? Oke, jadi cenderung lebih berhati-hati, manajemen risk di sektor konstruksi itu harus benar-benar diperhatiin karena secara sektor tuh ya sentimennya kurang baik dengan kondisi cash flow keuangan gitu ya, kondisi keuangan dari emiten-emiten sektor karya, utama mungkin BUMN karya ini yang kurang baik sentimennya. Oke, ada pertanyaan lagi nih, Ci, saya naikin. Ini minta insight-nya soal Breeze nih, karena kan di satu sisi kemarin memang ada serangan ransomware, ini kan membuat trust publik kepada emiten ini berkurang gitu ya kemarin, karena kan soal keamanan data dan segala macamnya. Tapi di satu sisi juga kalau kita lihat secara fundamental akan ada merger gitu ya. Artinya dua bank besar akan keluar sebagai pemegang sahamnya, yang nantinya mungkin ada bank gede dari global yang akan masuk sebagai investor. Yang menurut Cilisa gimana secara teknikal juga boleh dibahas. Oke. Technical hari ini wah lumayan oke ya. Closing 17.10 itu persis di pertemuan resisten 2 moving average MA10 sama 20. Ini bakal jadi perhatian banget minggu depan apakah berhasil ditembus atau enggak. Closingnya 17.10 bener kan? Nah, hari ini tuh persis banget nyentuh MA10 dan 20-nya di 17.25 ya. Minggu depan kira-kira tembus nggak nih? Nah, saran saya buat yang punya saham Breeze, kalau sekiranya ini terlihat mogok, mendingan Anda gunakan kesempatan ini untuk sell on strength ya. Karena dari sisi sentimen masih agak jelek, dan kalau lihat secara teknikal mau betulin lagi ke uptrendnya kayaknya nggak bisa langsung cepet ya. Jadi kemarin itu hitungannya cuma baru technical rebound doang, walaupun lumayan sih dari 15.30 bisa ke 1.700 ya. I'd suggest kalau nggak sell on strength ya terapkan trailing stop. Trailing stopnya itu bisa di sekitar support MA50, which is ada di sekitar 16.60, 16.65 ya. Kalau closing lagi di bawah 16.65, nah mendingan Anda kurangin posisi gitu. Nah, secara fundamental atau tadi yang isu merger itu, nah kalau strategi merger and acquisition seperti itu bisa jadi angin segar buat suatu perusahaan. Kenapa? Karena manajemen akan berubah. Ketika manajemen berubah, maka pengelolaan perusahaan akan berubah juga. Hopefully ke arah yang lebih baik, ya kan? Kalau misalnya merger ini diambil oleh suatu perusahaan besar, apalagi asing, hopefully mereka punya penanganan IT-nya itu lebih mumpuni, gitu ya. Mungkin ini bisa jadi suatu recovery sentimen buat Breeze juga, ya. Tapi secara teknikal rasa-rasanya mungkin kita perlu hati-hati untuk minggu depan. Kalau misalkan nggak bisa lewat 17.25. Oke. Gitu. Kalau nggak bisa lewat 17.25 mungkin agak lebih diperhatiin lagi Besti Cuan. Disclaimer online buat Besti Cuan juga yang sedang memantau atau memperhatikan atau punya barang mungkin ya emiten Breeze ini. Oke, buat Besti Cuan kalau mau masih bertanya saya persilahkan ada kolom Q&A di bawah. Nanti saya bantu lagi naikin pertanyaannya buat nanti dijawab sama Cilisa. Saya punya pertanyaan juga nih Ci. Mungkin bagi saya sendiri ya, strategi sekarang tuh yang saya gunain adalah lebih kepada, kalau dulu saya suka trading day trade gitu, tapi dengan melihat kondisinya lagi kurang baik, terus juga marketnya likuiditasnya juga nggak terlalu enak gitu kelihatannya. Nah, saya memilih untuk ya mulai dananya itu ditaruh aja di emiten-emiten yang big caps gitu, utama mungkin perbankan. Nah, kalau dari kacamata Cilisa nih, gimana nih dengan bank-bank big caps? Utama mungkin kalau saya sih milihnya BMRI gitu, gimana nih menurut Cilisa? BMRI dari sisi valuasi memang paling murah ya. Terus kalau dari sisi posisi technical analisisnya,
angka 5.000 bro. Benar. 5.000 ini pegang peranan penting ya. Jadi buat para investor, trader yang lagi pegang Bank Mandiri sekarang ini, Anda bisa perhatikan level 5.000 ya. Itu aja sih. Terus apa untuk level bahayanya gitu. Closing di bawah 5.000 kayaknya mungkin harus tunggu Bank Mandiri ini konsolidasi dulu for a while. Nah, average up-nya di mana? Average up-nya kalau sudah di atas 5125 ya. 5125 and then mudah-mudahan Bank Mandirinya bisa balik ini naik lagi ke 5350 atau 5450. In overall dari tren mid-term alias jangka menengah ini sebenarnya masih lumayan sideways, tapi ya masih bisa buat trading ya kan, asal jaga aja level 5.000-nya itu gitu-gitu. Oke, jadi level 5.000 buat investor atau mungkin para pemegang saham BMR ini harus diperhatiin nih. Jadi buat Besti Cuan juga kalau mau bertanya, saya persilahkan ada kolom Q&A di bawah. Jangan lupa juga ada promo cashback 100.000 rupiah, 100.000 cuan koin maksud saya untuk opening NH Korindo Sekuritas via aplikasi Cuan. Langsung cek aplikasi Cuan kamu sekarang juga ya. Kalau belum punya aplikasi Cuan, tolong di-download di Google Play Store dan juga Apple Store. Oke, kalau Cilisa melihat nih kondisi di kuartal kedua 2023 nih, mungkin kalau kita lihat forecast-nya nih secara kuartalan di kuartal 2 ini menurut Cilisa gimana nih? Di sektor apa? Sorry? Secara overall di IHSG-nya. Oh, secara umum. Di kuartal IHSG-nya. Again, balik lagi ke depan, memang harus perhatiin dulu sentimen globalnya, bro. Kalau nih si Federal Reserve bisa menghentikan laju kenaikan suku bunga di FOMC meeting mendatang bulan Juni, ini kayaknya bisa jadi suatu booster buat IHSG ya, dan market global secara keseluruhan juga sih. Oke. Sementara di satu sisi sekarang ini saya masih harus warning kalau kita masih terbuka kemungkinan meluncur turun gitu ke sekitar 6.600 sampai 6.550. Kalau di second quarter, nah hopefully the Fed bisa pausing rate ya, terus kemudian juga China. Nah ini China juga pegang peranan secara kita kan karakter marketnya tuh commodity driven. Nah kalau China diharapin bisa jadi booster ekonomi global, maka dia harus lebih semangat juga gitu roda ekonominya. Dan kalau China udah oke, mulai terlihat picking up, harga komoditi akan naik, nah itu imbasnya juga pasti akan kita gitu. Jadi global memang masih pegang peranan di sini ya. Selainnya satu itu Amerika, suku bunganya, dan ya ini kemelut debt ceiling-nya itu tuh, plafon utangnya. Tapi biasanya sih berdasarkan kejadian yang lalu-lalu sih biasanya di-approve oleh Kongres ya untuk dinaikin. Nah, dan China gitu. So, ya hopefully kita bisa sentimennya secara global bisa lebih bagus lah dari situ. Oke, nah itu insight buat kuartal 2 dari IHSG. Ini ada yang bertanya lagi nih, Ci. Saya naikin lagi, minta masukannya soal trading di tahun politik. Biasanya saham apa nih yang terdampak, Ci? Dari insight Ci. Iya, hampir aja lupa. Tapi kita mulai kampanyenya tuh kapan ya? Musim kampanye. Setelah November, Ci. Kalau saya nggak salah pendaftaran setelah November. pendaftaran capresnya itu bulan 10 kalau saya nggak salah, bulan 10. Nah, nanti setelah itu barulah masuk masa kampanye, penetapan dan segala macamnya. Nah, makanya sekarang nih udah mulai ditabuh genderangnya kan, jadi nanti ketika bulan 10 udah pendaftaran, mulai terasa tahun politiknya. Iya. Dan biasanya di tahun politik itu market bergerak naik ya, persentasenya tuh rata-ratanya tuh di tahun politik di musim kampanye pemilu, market biasanya naik karena banyak uang beredar ya. Terus sektor apa nih yang biasanya akan jadi jagoan? Consumer ya. Jadi
ini juga cocok sama perkiraan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kan Bank Indonesia, even lembaga internasional kayak IMF gitu masih percaya kalau Indonesia bisa mencapai 5% tahun ini ya. Nah, padahal kan kita barang jualannya tuh biasanya adalah komoditi. Jualnya ke negara lain. Yang mana kalau negara lain ini resesi, walaupun kitanya sebenarnya fine-fine aja gitu, tapi kita juga jadi kayak berasa resesi gitu kan. Nah, kalau dari sektor impor ini nggak bisa diandelin, nah kita pakai sektor apa dong? Kita pakai apa, sorry, kita maksudnya pakai apa untuk bisa mencapai 5% itu. Nah, difokuskanlah ke consumer spending sama government spending. Berarti intinya adalah consumer gitu sebenarnya. Nah, cuman sekarang ini hawa-hawanya lagi belum begitu berasa yang berkaitan, maksudnya sektor consumer bangkit karena musim politik atau kampanye itu belum nyambung ke situ ya. Tapi dari sisi consumer ada beberapa saham yang udah mulai naik gitu. Seperti sebut aja ICBP, Indofood. Nah, itu mereka lebih karena kebantu volume penjualannya sama bahan baku juga udah mulai turun ya kan. Nextnya sih ya kalau di tahun politik intinya itu consumer karena biasanya kalau di musim kampanye pemilu itu paslon-paslonnya akan mencoba menarik suara simpati masyarakat dengan bagi-bagi sembako lah gitu ya kan, terus barang-barang kebutuhan sehari-hari ya, so itu kayaknya. Terus juga mudah-mudahan akan ada picking up demand di sekitar area poultry ya, poultry. Kemarin itu pemerintah sebenarnya juga pada waktu bulan Ramadan udah mulai tuh mau nyebarin bansos ya selama 3 bulan, Maret, April, Mei. Barang-barang bansos yang disebarkan itu adalah berupa beras, ayam sama telur. Tapi so far emiten telurnya, ayamnya, poultry-nya tuh masih belum recover. Nah, ini mereka masih terkendala sama chicken feed-nya, makanannya gitu. Karena mereka pakai jagung impor. Ya, istilahnya jadi seputar consumer sih yang mau aku perhatiin. Oke, nih ada yang nanya nih, kalau sektor consumer, saham jagoan Cilisa apa nih? Lanjutannya, oke. Consumer daily staples, Unilever, terus kemudian Mayora, Indofood, ICBP juga ya kan, Indofood, ICBP kita baru rilis reportnya belum lama, kelihatannya view-nya makin oke. Nah, terus yang dari barang-barang kesehatan, produk kesehatan, Sido, Kalbe, ya itu bisa juga diperhatiin. Terus nggak cuma dari kampanye pemilu aja sih. Barang-barang kesehatan atau pharmaceuticals itu juga kena imbas positif dari menguatnya rupiah alias melemahnya USD, sorry. Karena mereka masih kebanyakan bahan bakunya impor kan. Nah, dengan melemahnya USD belakangan ini profit marginnya jadi lebih oke. Nah, terus di second semester nanti kalau the Fed-nya memang mau stop naik suku bunganya unchanged gitu, wah itu juga kelegaan besar ya, karena otomatis USD-nya akan stop menguat gitu. Ya, sektor consumer lagi-lagi diuntungkan. Gitu. Oke, sektor consumer mungkin bisa jadi hopefully bisa diuntungkan gitu ya dari tahun politik ini. Nah, biasanya juga nih kalau menuju tahun politik tuh emiten-emiten milik pelaku politik atau para politisi ini juga mengalami kenaikan nih. Mungkin nggak relatable secara secara katalis gitu, tapi secara historikal itu pasti rata-rata naik nih kalau kita lihat. Kalau misalnya pada saat 2019 ada SRPG dan kawan-kawannya gitu, ada Abad, ada Mari dan nah ini menurut Cilisa apakah juga ada masih ada sentimen ke sana juga atau seperti apa menurut Cilisa? Bisa sih itu sentimen walaupun tidak
laporan kinerja perusahaan itu mungkin tidak terlalu berhubungan gitu ya. Cuman ini berdasarkan sentimennya aja. Jujur saya belum mendata nih presiden apa punya company apa, aku belum tahu. Jadi please jangan tanya perusahaannya apa. Nanti apa lagian kita ya sentimen oke. Nanti aja, nanti aja lihat gimana hasilnya berkaitan sama politik ini. Sementara kalau kita sekarang ini strict ya, kita kan acaranya saham nih, kita strict penilaiannya berdasarkan TA dan FA, ya kita harus berdasarkan itu gitu ya. Kalau FA-nya nggak bisa diandelin, ya at least kita jalan dengan TA gitu. Dan nama perusahaannya apa, very sorry saya belum ada insight apaan gitu, kecuali mungkin dari apa Besti Cuans ada yang mention satu specific name, ya please help me, baru saya liatin chartnya gitu. Iya. For now kita strict aja di jalannya. Jadi kalau Besti Cuan masih mau bertanya ini ke Cilisa, saya persilakan ada kolom Q&A di bawah. Bisa juga jangan lupa untuk promo cashback 100.000 Cuans Coin untuk opening NH Korindo Sekuritas via aplikasi Cuans. Langsung cek aplikasi Cuans kamu sekarang juga. Nah Ci, ini juga mungkin banyak yang lihat gitu ya, untuk orang-orang yang suka investing jangka panjang itu ya BBCA menjadi salah satu reasonnya gitu. Kalau secara teknikal gimana nih Ci, BBCA? Kemarin kan sempat naik juga, ada sentimen Coldplay lah, apalah. Ini gimana nih? Kalau secara teknikal nih, BBCA. Oke. Ya, BBCA. Investor jangka panjang masih santai aja pegang BCA, oke? Jadi kalau gampang banget nih, kalau misalnya kalian mau perhatiin chartnya, tinggal pasang aja MA 10 sama 20 sama BCA. Kalau BCA masih jalan di atas MA 10 dan 20, chartnya pilih aja yang weekly ya. Jadi kalian nggak perlu merhatiin tiap hari gitu, sekali-sekali aja. Kan namanya investor jangka panjang ya kan. So BCA masih fine di uptrend jangka panjangnya. Jadi masih boleh di hold. Terus targetnya kalau bisa tembus level previous high-nya di 9394. 9.300, 9.400, maka BCA akan jalan ke 10.000. So now ya investor BCA ya tenang-tenang aja. Let your profit run. Iya, oke. Jadi tenang-tenang aja buat Besti Cuans yang lagi megang BCA ini. Sih mungkin ada pesan juga buat Besti Cuans dalam menghadapi kuartal 2 di tahun ini yang sentimennya mungkin agak cenderung gloomy dan ya Selling May juga agak terlihat gitu. Gimana nih pesannya Cilisa buat Besti Cuan? Oke. Ini dinamika stock market ini jangan ditangisi, melainkan dinikmati aja, oke? Kalau harga nggak turun, kita nggak dapat beli murah lagi, ya kan? Kalau harganya naik terus, nanti kita takut mau masuk lagi. Nah, kedepannya saya melihat harapan pelaku pasar ya, resesi global ini bisa terhindari ya. Di satu sisi resesi itu diperlukan loh Gibran, karena untuk apa? Supaya untuk combat inflation ya kan. Tapi nggak ada yang mau masuk ke deep recession gitu. Maunya yang tipis-tipis aja kayak soft landing. Nah, I believe sih Federal Reserve atau Bank Sentral AS mulai melihat ke arah situ, dan kalau mereka bisa segera at least ngerem suku bunganya gitu, itu akan jadi kejutan bagus buat market ya. Tapi di satu sisi kita juga mesti ngerti kalau misalkan data-data ekonomi mereka tuh kayaknya ekonominya masih panas, masih kenceng gitu, ya nggak bisa juga ngarepin Federal Reserve-nya itu, the Fed, untuk cepat-cepat motong suku bunga gitu. Paling pemotongan itu paling wajar terjadi dekat-dekat akhir tahun deh gitu ya. Soalnya mereka punya target inflasi masih jauh sih, di sekitar 2% gitu. Apalagi Eropa juga masih rada jauh kan inflasinya ya. Jadi still long way to go. Kalau kita trading saat ini ya fokus pada sektor-sektor yang
dapat sentimen bagus aja gitu, yang news driven aja. Dan terus juga mungkin belum saatnya untuk hold jangka panjang. Kalau mau ambil sekarang ini ya lebih kepada trading cepat aja, sambil kita perhatiin ya ini situasi makroekonomi kayak gimana. Karena ya like I said di awal, walaupun kita nggak kenapa-napa, tapi kalau sentimen globalnya lagi gloomy kayak gini, ya otomatis kita jadi kena angin yang nggak bagus gitu. So portfolio jangan terlalu agresif dulu deh di portfolio kita gitu. Walaupun kesempatan trading tidak tertutup gitu, masih bisa. Jadi mungkin memanfaatkan momentum, jadi melihat juga sentimen, terus juga lihat newsnya, dan kalau mau pegang satu emiten jangan terlalu lama dan jangan terlalu agresif, karena ya bisa dilihat di kuartal kedua ini masih agak gloomy gitu ya. Jadi Besti Cuan tetap harus benar-benar memperhatikan risk profile-nya masing-masing, money manajemennya juga harus bagus, nggak asal-asalan gitu ya, nggak FOMO-FOMOan juga melihat orang cuan, mau cuan juga ya belum tentu gitu, karena ini pasar modal, mari mengarungi bersama-sama. Cilisa, thank you banget untuk waktunya di sore hari ini. Sama Gibran, thank you. Terima kasih sudah memberi insight dan juga teknikal yang sangat-sangat membantu Besti Cuan untuk melihat bagaimana pergerakan pasar modal tentunya di kuartal kedua ini. Sehat selalu Cilisa dan juga Cuan selalu. Thank you, Ci. Sama-sama. Semoga sampai jumpa. Semoga cuan selalu tradingnya. Cuan selalu.